Masa kampanye pemilu 2024 mulai berlangsung hari ini hingga 10 Februari 2024. Akan seperti apa kampanye berlangsung dan bagaimana masyarakat harus memanfaatkan momen untuk bekal memilih calon pemimpin dan wakil rakyatnya di masa depan? Kita simak selengkapnya dalam laporan khusus pagi ini bersama dengan Mahdalena Krisnawati. Laporan khusus. Hari Senin 27 November 2023 kemarin, Komisi Pemilihan Umum atau KPU melaksanakan deklarasi kampanye Pemilu Damai 2024 dengan 3 pasangan Capres-Cawapres. Ketiga pasangan itu menandatangani naskah deklarasi sebagai bentuk komitmen melaksanakan apa yang tercantum dalam deklarasi tersebut, antara lain melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang. Ketua KPU Hasyim Asyari menegaskan hal tersebut dalam sambutannya di acara deklarasi itu. Ada komitmen yang dinyatakan para peserta pemilu untuk bersama-sama melaksanakan pemilu yang sehat, melaksanakan kampanye yang sehat, tidak saling mengumbar kenegatifan lawan politiknya, tapi mempromosikan dirinya, menunjukkan hal-hal baik dirinya, karena pada dasarnya kampanye adalah upaya untuk meyakinkan pemilih untuk memilih peserta pemilu karena aspek-aspek positif, keunggulan-keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing peserta pemilu. KPU menetapkan masa kampanye selama 75 hari, mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Meski akan terjadi persaingan dan kompetisi yang ketat, Ketua KPU optimis tidak akan terjadi gesekan-gesekan yang keras dalam pelaksanaan kampanye Capres-Cawapres maupun calon anggota legislatif. Namun, pengamat politik Ari Junaidi melihat suasana kampanye pemilu tahun 2024 ini akan jauh berbeda dengan suasana kampanye 2 pemilu sebelumnya. Selain karena isu politik dinasti, Ari juga menyebut adanya tekanan serta minimnya adu gagasan sebagai literasi kepada masyarakat terhadap calon pemimpinnya di masa depan. Ini yang mengkhawatirkan terjadinya kampanye yang tidak fair, kampanye yang tidak netral. Nah, ini yang menjadi pembeda di 2014 dan 2015 dan 2024. Suasananya sangat berbeda sekali gitu ya, dengan 2 kali pilpres sebelumnya. Nah, sekarang ini bisa dilihat dari tekanan-tekanan yang diterima oleh para kepala desa. Kemarin juga ada pengerahan besar-besaran gitu ya, para kepala desa di Jakarta. Ini yang membuat saya pesimis. Kampanye ini bisa berlangsung secara fair gitu ya, secara gembira. Padahal kenyataannya di lapangan adalah seperti itu. Dari sisi masyarakatnya sendiri, bagaimana seharusnya di masa kampanye ini, Pak? Ini kan kesempatan mereka untuk lebih mengenali wakil rakyat dan tentu saja capres dan cawapresnya. Nah, itu dalam bahasa atau dalam tataran ideal ya, bahwa masyarakat harus mendapat literasi politik, mendapat pencerahan, melihat adanya adu gagasan. Nah, apa yang terjadi sekarang ini justru bukan adu gagasan, justru semacam ada adu gagasan yang dilemparkan oleh capres atau paslon gitu ya. Tetapi ada juga paslon lain yang justru tidak menunjukkan gagasan. Justru yang ditampilkan, mohon maaf gitu ya, gemoy, santuy. Dan menurut saya itu adalah pembodohan di masyarakat mengenai cita-cita ideal dari terselenggaranya hajatan demokrasi yang paling penting ini. Pelaksanaan kampanye damai tentu saja menjadi harapan seluruh masyarakat. Karenanya menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkannya. Tokoh masyarakat Jaya Suprana malah menyatakan terwujudnya kampanye damai juga akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, khususnya KPU. Maka kepada Anda semua, para capres dan cawapres 6 putra terbaik ini, kami mohon perkenan Anda untuk mendukung KPU memulihkan kepercayaan bangsa Indonesia pada lembaga pemerintahan. Pelaksanaan kampanye hanya sebagian dari berbagai tahapan pemilu, tapi masa kampanye menjadi titik penting yang menentukan nasib Indonesia 5 tahun ke depan, apakah akan mencapai kemajuan atau malah mengalami kemunduran. Semua akan terlihat dari gagasan-gagasan yang disampaikan pasangan capres dan cawapres dan para calon wakil rakyat saat kampanye. Demikian liputan khusus pagi ini, Mahdalena Krisnawati, Pro 3 RRI.